Ternyata sebagian besar orang Sumatera selain suka jalan-jalan ke Singapura dan Malaysia, mereka juga memilih untuk berobat ke negara tersebut. Ternyata ini bedanya belanja di supermarket Indonesia sama di Malaysia. Boleh kali ya bikin culture shock Indo-Malay. Kalau lagi di Malaysia, jangan lupa makan roti yang dimasak pakai oven tanah liat kayak gini. Kira-kira apa ya bedanya cendol yang ada di Malaka sama di Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Di episode semalam Bang Toha membahas tentang Malaysia yang mendapat kunjungan pariwisata yang paling terbanyak dan nomor 1 di Asia Tenggara. Wow, ini keren banget. Sebenarnya apa sih yang bisa mempengaruhi Malaysia mendapat kunjungan wisatanya yang begitu sangat banyak? Nah, di video kali ini Bang Toha akan mencoba untuk mereaction ya. Dan ini menurut pendapat Bang Toha ada beberapa alasan kenapa Malaysia begitu ramai dikunjungi pelancong berbagai dari seluruh dunia. Terutama ya kan pastinya makanannya. Kalau makanan tersebut terasa sedap dan juga enak, harganya juga murah meriah, pastinya para pelancong pun juga teringin nak kembali lagi ke Malaysia. Selain tempat wisatanya yang menarik, biasanya orang Indonesia, ya kan, kalau berkunjung ke Malaysia itu juga berobat. Tapi di Malaysia ini selain berobat, kita juga bisa jalan-jalan dan menikmati makanan yang ada di Malaysia. Bahkan Malaysia ini dinobatkan sebagai salah satu negara surganya makanan. Nah, kira-kira di Malaysia ini makanannya apa saja sih? Yuk langsung kita reaction daripada TikToker Indonesia yang sedang berkunjung ke Malaysia menikmati hidangan makanan di Malaysia dan juga suasana yang ada di sana seperti apa. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Video ini sebagai bentuk hiburan dan saling memberi informasi, bukan semata-mata untuk membanding-bandingkan satu sama lain. Kira-kira apa ya bedanya cendol yang ada di Malaka sama di Indonesia? Jadi ceritanya hari ini kita tuh lagi mau belanja ke supermarket sebenarnya, tapi sambil jalan-jalan tipis, terus mungkin simulasi punya anak satu kali ya. Nah terus keinget nih kalau misalnya di Malaka itu katanya wajib banget cobain es cendolnya. Akhirnya kita nyobain di Auntie Cendol yang menurut Google ini salah satu rekomendasi yang paling oke. Harganya sekitar 15 ribuan, jadi lebih mahal daripada cendol yang ada di Indonesia. Isiannya cukup simple, es serut yang dikepal kayak gini lalu diisi sama santan. Bagian tengahnya yang udah berlubang itu nantinya diisi sama cendol hijau kayak gini. Kalau kata mertua aku ini tuh mirip banget sama cendol zaman alias cendol zaman dulu gitu. Nah ini dia nih yang bikin beda, yaitu gula melakanya. Awal yang aku pikir gula melaka sama gula merah tuh sama, tapi setelah aku googling kayaknya terjadi perbedaan di proses dan juga bahan baku pembuatannya. Untuk rasa cendolnya sendiri 11-12 dengan cendol yang ada di Indonesia, tapi benar-benar yang bikin beda itu ada di gula melakanya. Bolehlah jadi salah satu hal yang wajib banget dicobain kalau lagi jalan-jalan ke Malaka. Kalau buat yang udah pernah cobain cendol Malaka gimana? Menurut kalian dari 1 sampai 10 kalian kasih nilai berapa buat cendol Malaka? Komen di bawah ya. Cendol, salah satu minuman yang tersebar di Asia Tenggara. Indonesia, Malaysia, Singapura juga ada cendol ya kan. Jadi pasal soal minuman kalau ada kesamaan tak payah kecoh-kecoh. Tapi untuk cendol yang ada di Malaysia ini memang begitu sangat viral. Bahkan cendol Malaysia ini begitu sangat diminati berbagai pelancong dari seluruh dunia ketika datang ke Malaysia. Bahkan kalau saya lihat cendol Penang, ya kan, cendol Pinang, Pinang ke Penang. Untuk sahabat itu tolong dibetulkan ya. Bahkan kalau saya melihat cendol Pinang, itu para pelancong yang beratur itu begitu sangat panjang banget, hanya ingin mendapatkan sekelas minuman cendol saja. Tapi untuk di Malaysia, cendolnya memang begitu sangat digemari oleh para pelancong berbagai dari seluruh dunia. Tapi untuk cendol yang ada di kampungnya Bang Toha atau di negaranya Bang Toha tidak begitu seviral seperti yang ada di Malaysia. Jadi video ini hanya seputar berbagi informasi saja sahabatku semua. Harap-harap sahabatku paham ya. Jangan sikit-sikit nak meroyan, sikit-sikit nak marah. Kira-kira seperti itu. Oke, langsung kita lanjut. Kira-kira kakak dan juga pasangan suami istri TikToker daripada Indonesia kira-kira menikmati
makanan apa saja yang ada di Malaysia. Kita lanjut ke video berikutnya. Jauh-jauh ke Malaysia cuman makan warteg. Jadi beberapa tahun yang lalu aku sama Pak Su tuh sama-sama pernah Itu tinggal bukan di warteg, Malaysia. Dan ternyata kita tuh sama-sama suka makan ke kedai mama. Mumpung kita lagi jalan ke sini, jadi kita mau nostalgia. Nah, itu dia Selain betul, bisa kedai mama. pesan makanan yang ada di menu, kita juga bisa milih makanan ala-ala di warteg gitu. Kali ini karena aku lagi kangen sama masa-masa makan siang di tempat kerja dulu, jadi aku ambil ayam merah sama orek tempe ikan bilis. Sedangkan Pak Su pesen nasi goreng Madinah yummy. sama nasi goreng Hongkong dipakein ayam goreng kunyit kalau di sini namanya. Oh iya, by the way, warteg ala Malaysia ini namanya nasi kandar. Asli sih, makan ini tuh vibes nostalgianya dapet banget. Satu lagi, aku juga suka makan pakai kerupuk yang satu ini. Aku nggak tahu namanya sampai sekarang, tapi ini rasanya enak banget buat aku. Kalau Pak Susi nggak usah ditanya Betul, lagi. kerupuknya Ini enak menu banget wajib memang. dia banget. Bahkan kadang dia sampai pesen ekstra ayam goreng kunyitnya. Dan kedai yang satu ini tuh emang jadi andalan keluarga kita kalau misalnya lagi ke Malaka. Di sini juga teh tariknya wajib banget dicoba, tapi kalau aku mintanya kurang susu supaya nggak terlalu manis. Pilihan menu buat nasi kandarnya juga beragam banget, mulai dari protein hewaninya sampai sayur mayurnya. Jadi gimana kalian yang mau datang ke Malaysia atau jalan-jalan ke Malaka, kira-kira mau nyobain nggak nasi kandar alias wartegnya Malaysia ini? Komen di bawah ya. Kalau lagi di Malaysia, jangan lupa makan roti yang dimasak pakai oven tanah Yang liat ini kayak roti gini. nan. Jadi ini adalah salah satu makanan favorit aku kalau lagi ke Malaysia. Namanya adalah roti nan. Ini tuh beda jenisnya sama roti canai. Kalau aku pribadi lebih suka beli di tempat yang memang khusus jual roti nan, karena cara masaknya bakalan tradisional banget, masih pakai oven tandor atau oven yang berbentuk tabung kayak gini. Dan biasanya pasti juga ada ayam tandori yang dimasaknya juga masih pakai oven ayam tandor tandori juga. enak Dan banget. kalau dimasak secara tradisional gini bakal bikin ada cita rasa khas yang berbeda. Tara, ini dia pesanan kita. Betul Kita banget, pesan Kak. nan plain dan juga nan cheese plus ayam tandorinya. Kalau Pak Su dia suka banget sama nan cheese yang dicocol pakai susu pekat alias susu kental manis. Tekstur roti nan sendiri tuh rasanya lebih berat dan juga tebal. Jadi bikin lebih cepat kenyang deh kalau makan roti nan. Kalau rasa ayam tandorinya sendiri ini tuh berasa rempah-rempah khas Indianya banget. Tapi medoknya itu masih dalam taraf yang bisa dinikmati dan cocok di sebagian besar lidah orang-orang Indonesia. Dan cara paling nikmat buat makan ayam tandorinya adalah dengan dibungkus pakai nan plainnya, terus dicocol pakai sambelnya dan juga kuah karinya. Bah, ini sih asli enak banget. By the way, kali ini karena kita Nyami lagi di banget, Malaka, Kak. kita makannya di Pak Putra Restoran. Kalau kita ke Malaka pasti kita bakal makan kesini lagi sih. Ada yang suka nan tandori juga nggak? Komen di bawah ya. Mantap, Iya, mantap, musim mantap. Malaysia tuh nggak pergi makan ke restoran Cina karena dikhawatirkan tidak halal. Tapi restoran yang satu ini beda, dia halal dan lihat dong antriannya sampai segini panjangnya. Karena lihat antrian yang panjang, Wow. jadi kita kepo buat cobain. Padahal ini tuh hari Senin bukan Sabtu atau Minggu. Nah, kedai makan yang satu ini itu menjual chicken rice bowl. Bisa dibilang mirip-mirip nasi ayam Hainan gitulah ya tipenya. Dan kali ini kita mau cobain yang roasted chickennya. Lalu andalan mereka yang wajib dicoba adalah rice bowl-nya alias nasi kepal. Terus disajikannya dengan sambal yang rasanya Ada asam nasi pedas. kepalnya Kalau buat juga. rasa terjadi perbedaan antara aku dan Pak Su. Buat Pak Su, tipe makanan kayak gini tuh bukan tipe makanannya dia, tapi ini rasanya enak, cuman bukan tipenya dia aja. Berbanding terbalik dengan aku, justru tipe makanan seperti ini tuh comfort food banget buat aku. Jadi kalau selera subjektif aku, ini tuh 9 dari 10. Terlihat dari siapa yang ngehabisin ayamnya kan. Kayaknya kalau aku datang ke Malaka lagi, tempat ini bakal jadi salah satu yang bakal aku kunjungin lagi. Oh ya, nama restorannya itu Ejiban. Letaknya dia. ada di sekitaran area Mahkota Hospital. Jadi yang lagi pergi berobat bisa cobain ke sini. Kalau nggak ke Malaysia selama 2 minggu, aku nggak bakal tahu kalau. Jadi kemarin beberapa merekomendasikan untuk coba nugget lembu Ini ini. dia. Ukuran nuggetnya cukup besar Nugget dan tebal. Ramly. Tahu aku dan Pak Su, brand Ramly ini memang terkenal di burgernya dan itu salah satu burger favorit kita juga. Dan kali ini kita mau makan nuggetnya pakai nasi goreng yang kita campur sama si beef burger dari Ramly juga. Ini kita campur semua bahan-bahan sisa yang ada di kulkas aja. Dan ini dia nugget lembu dari Ramly. Oke, pertama itu agak bingung ini bakal kayak gimana ya rasanya. Ternyata ini tuh enak banget dan cocok sama selera aku. Dari aku 9 dari 10. Asli aku gak pernah bayangin kalau nugget lembu bakal seenak ini. Dan ini enak banget dimakan sama nasi goreng ala-ala yang tadi udah aku buat. Bener-bener kalau kalian potong si nugget itu isinya kayak daging banget nih. Bener-bener daging full gitu kan. Dan kalau baca dari komen-komen kalian itu kayaknya brand Ramly ini emang semuanya enak. Mulai dari sosisnya, nuggetnya, burgernya, semuanya enak. Aku sama Pak Su karena ketagihan si nugget lembu ini, pagi kita makan nugget, siang makan nugget, bahkan malam kita makan lagi nugget lembunya. Sampai rasanya tuh bisa ya bawa nugget lembu ini banyak-banyak pulang ke Indonesia. Selain burger dan nugget lembunya, kira-kira dari brand Ramly apa Wow. yang wajib kita Makanya cobain? cukup banyak, Kak. Bawa dong, thank you.
Ternyata ini bedanya belanja di supermarket Indonesia sama di Malaysia. Boleh kali ya bikin culture shock Indomalay. Jadi ternyata di swalayan yang Culture Malaysia shock ini jauh Indomalay. lebih murah harganya. Contohnya nih, selai yang Oh, biasanya kita beli di swalayan lebih murah di Malaysia. harganya sekitar Kok bisa? 60-70 ribu, di sini nggak sampai 50 ribu. Perbedaan harganya tuh cukup signifikan untuk sebuah barang. Dan di swalayan Malaysia ini pilihan varian produknya jauh lebih banyak dan beragam. Oh iya, karena kita bakal tinggal di Malaysia cukup lama, jadi kita juga beli beras. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak harga berasnya berapaan? Selain itu, produk-produk di Malaysia ini juga banyak banget produk impor yang halal. Terus frozen foodnya itu banyak banget pilihannya, mulai dari sosis-sosisnya, nuggetnya, Betul sekali, Kak. nugget sapi. Dan di sini juga banyak SPG-nya itu yang udah berusia, bener-bener yang anti-anti gitu. Sedangkan kalau di Indonesia biasanya SPG itu didominasi sama yang masih muda dan menarik. Jadi sebenarnya kalau misalnya tinggal lama Betul di sekali. Malaysia untuk keperluan tertentu tuh ya biaya hidupnya mirip-mirip aja sama kayak di Indonesia. Oh ya, tips kalau misalnya lagi belanja jangan lupa bawa tote bag ya, karena kalau di luar negeri tuh biasanya kita cenderung lebih jalan kaki kan kemana-mana. Jadi barang-barang belanjaan, gift dari Twinings kayak gini itu bisa dimasukin ke ransel ataupun tote bag yang kalian bawa, jadi nggak lebih capek deh bawanya kalau jalan kaki. Kalau aku dan Pak Susi pasti bawa ransel kosong kemana-mana, jaga-jaga kalau ada yang mau dibeli di tengah jalan. Kira-kira siapa yang wishlistnya tahun depan mau jalan-jalan ke Malaysia? Komen di bawah ya. Nah, itulah sebab di Malaysia begitu mendapat kunjungan berbagai pelancong dari berbagai seluruh dunia. Salah satunya kita juga bisa melihat sendiri ada seorang TikToker daripada Indonesia yang berkunjung ke Malaysia, dan beliau ini begitu sangat tertagih dengan rasa makanan yang ada di Malaysia. Maka tak heran lagi kalau di Malaysia ini disebut surganya makanan, karena berbagai jenis segala makanan itu semua ada di Malaysia. Dan kata salah satu seorang TikToker daripada Indonesia ini juga cukup dibuat terkejut dengan harga barang-barang yang ada di supermarket Malaysia ini lebih murah dibanding dengan supermarket yang ada di Indonesia. Kalau saya sih di kampung tidak ada supermarket, Kak. Mungkin kalau kakaknya tinggal di kota besar ya bisa jadi harga di supermarket yang ada di Indonesia ini agak mahal sedikit. Dan kata kakak ini juga biaya hidup di Malaysia kurang lebih seperti sama yang ada di Indonesia. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi kalau untuk barang-barang di Malaysia ini terbilang masih murah lah. Apalagi untuk orang-orang Indonesia yang mungkin tinggal di kota besar terus kemudian melancong di Malaysia ya pasti kaget, karena di Malaysia dari segi harga makanannya serba murah. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa menghiburkan para sahabatku semua, dan kiranya sahabat-sahabatku suka dengan kontennya Bang Toha Reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga terhibur.